Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Pangausan Barat Sunda, insya Allah saya tidak akan lama-lama karena kondisi badan pun kurang fit. Jadi insya Allah singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi setelah libur panjang bulan Ramadan. Seyogianya hal ini kita laksanakan di bulan Syawal. Akan tetapi banyak pertimbangan, banyak hal yang kita pikirkan, termasuk masih banyak saudara-saudara kita yang masih di kampung yang belum datang. Maka halal bihalal barulah kita laksanakan pada malam ini. Jadi itu harap maklum, bukan kita ingin melalaikan, tapi kita ingin semuanya bisa bersama-sama kumpul berada di sini, dan nanti biarpun kita sudah bersalam-salaman, tidak ada salahnya kita bermusafahat lagi nanti di akhir acara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bulan, sekarang sudah bulan apa Pak? Bulan Arabnya? Jumadil. Zulqa'dah kan? Kalau orang Sunda bilang apa? Hafid. Kalau orang Sunda bilang bulan Hafid. Terus Hafid Haji. Raya tuh. Kalau Arabnya Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah baru Zulhijjah. Artinya bulan Ramadan sudah 1 bulan lebih meninggalkan kita. Tentu kita bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk jumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Seandainya saya bertanya di sini, ada nggak satu orang aja yang sudah terjamin untuk berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang? Tidak ada. Tentu tidak ada. Dan yang lebih sedih lagi, yang kedua Bu, tidak ada jaminan bagi kita bahwa Ramadan yang kemarin itu semua ibadah yang kita lakukan itu diterima ataupun tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang tahu. Artinya apa? Kita melaksanakan ibadah puasa di tahun ini 1444 Hijriah, belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu pun belum tentu amal kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah di bulan Ramadan yang lalu hendaknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kaidah. Kaidah ini disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif dan disampaikan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama yang lainnya. Apa kata beliau? Inna min sawabil hasanati hasanata ba'daha, wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya tanda diterima amal kebaikan itu adalah ketika diikuti dengan kebaikan selanjutnya. Ulangi lagi. Cek. Empat-empatan. Inna min sawabil hasanati hasanatan ba'daha. Sesungguhnya tanda amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
maka akan dilanjutkan dengan kebaikan setelahnya. Wa inna min jazai sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya tanda amalan itu tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah amal tersebut bukannya kebaikan, akan tetapi malah kejelekan yang ada. Lancar ya. Jadi kalau kita beramal kebaikan, tanda amal itu diterima, kata Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif, maka akan dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Artinya begini, tanda-tanda kalau amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan ibadah kita semakin kuat. Kalau di bulan Ramadan bersedekah, maka nanti setelah Ramadan tetap bersedekah. Setelah Ramadan, di bulan Ramadan kita suka melaksanakan ibadah malam, sholat malam, taraweh, tahajud, maka setelah Ramadan kalau tanda amal ibadah diterima akan dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Jadi important. Lalu kemudian bagaimana tanda kalau ibadah kita tidak diterima? Wa min sayyi'ati inna min sawabi sayyi'ati sayyi'ata ba'daha wa inna min jazai sayyi'ati, dan sesungguhnya tanda ditolaknya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilanjutkan dengan kejelekan, bukannya kebaikan. Kalau di bulan Ramadan sudah suka menolong orang, lalu kemudian setelah Ramadan tidak pernah menolong orang, itu perlu dipertanyakan. Apalagi di bulan Ramadan sering kita bertadarus, setelah bulan Ramadan Al-Quran jadi pajangan. Maka hati-hati, jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita masuk ke konsep halal bihalal. Kenapa kita setelah Ramadan sering mengadakan halal bihalal, maaf memaafkan sesama kita? Jadi ini singkat aja. Kita mengadakan halal bihalal, mudah-mudahan dengan adanya halal bihalal kita tidak termasuk kepada doa malaikat Jibril. Kenapa? Karena ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas khutbah hari raya, dalam sebuah kisah disampaikan, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari khutbah hari raya Idul Fitri, mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Di situ para sahabat kaget. Ya Rasulullah, Engkau tahu, kami pun tahu, kita sedang tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa gerangan yang membuat engkau mengucapkan kalimat amin? Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku
dan berkata, "Wahai Muhammad, aku ingin berdoa untuk umatmu. Apakah engkau kiranya sudi untuk mengaminkannya?" Maka aku menjawab daripada malaikat Jibril, "Siap, saya mengaminkannya." Itu kira-kira bahasanya. Lalu apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Doa yang pertama, ketika baginda Rasulullah SAW turun dari mimbar setelah khutbah Idul Fitri, mendengar doa malaikat Jibril, kata malaikat Jibril doa yang pertama, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan terima amal ibadah puasanya bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Maka apa kata baginda Rasulullah? Amin. Disinilah kita, makanya ada yang pulang kampung, ada yang di sini pulang kampung, alhamdulillah bisa jumpa dengan orang tua, bermaaf-maafan dengan orang tua. Bersyukur kami yang di sini yang tengok, lengak gitu. Di situ kita alhamdulillah yang bisa pulang kampung, bisa bersilaturahmi dengan orang tua yang ada di kampung. Yang di sini pun tidak ketinggalan. Kita tetap bersilaturahmi, memohon maaf kepada orang tua lewat HP, lewat video call, banyak yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana Ustaz? Sekarang saya orang tua tidak ada. Saya tidak bisa langsung mengutarakan minta maaf kan gitu. Maka doakan orang tua sebisa kita. Setidak-tidaknya Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setidak-tidaknya. Kalau bisa yang lainnya, kirim Fatihah, kirim bacaan Al-Quran, hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Itu doa yang pertama malaikat Jibril. Lalu doa yang kedua yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, aku ingin berdoa yang kedua." Apa kata malaikat Jibril? "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan terima ibadah puasanya bagi istri yang masih durhaka kepada suaminya." Ini ibu-ibu pula yang kena ini. Tapi memang itu redaksinya, tak ada bapak-bapak di kalimat itu. Yang kenanya ibu-ibu. Tapi kalau kita mau lihat, lebih bahaya lagi bapak-bapak. Semua tanggung jawab ada di bapak-bapak. Apa kata Rasulullah SAW? Amin. Itu amin yang kedua. Kita singkat aja. Lalu amin yang ketiga, malaikat Jibril bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan terima amal ibadah puasanya bagi orang yang beriman, umat baginda Rasulullah SAW yang belum saling memaafkan antara sesama Muslim." Disinilah kita pentingnya halal bihalal. Jadi jangan segala dibid'ahkan. Ini apa-apa bid'ah, tahil bid'ah, halal bihalal bid'ah. Di sini fungsinya kita saling memaafkan. Maka dari itu mungkin mulai dari saya, mulai dari diri saya yang dhaif, yang lemah, memohon maaf terkhusus kepada Waria Sunda yang mana setiap hari kita berkomunikasi, tentu banyak ucap atau perkataan yang menyinggung hati daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Mohon kiranya untuk dimaafkan. Bagaimana dimaafkan? Alhamdulillah. Kalau dari bapak-bapak dan ibu-ibu tak perlu untuk diminta. Sejauh-jauh hari sudah dimaafkan. Begitu juga dengan halal bihalalnya, banyak berdatangan makanan ke rumah maupun yang di tempat pengajian yang sudah saya makan, bahkan pakaian ada yang datang ke rumah, banyak harta benda dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya pakai, yang saya makan. Maka pada saat ini saya mohon untuk dihalalkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bagaimana? Alhamdulillah. Kalau dari saya apa sih? Tak ada kalau dari saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan seandainya ada, insya Allah sudah dihalalkan terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya bisa berharap kita bisa sebelum makan bersama kita bersalam-salaman terlebih dahulu diiringi dengan shalawat dari ibu ya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Allahumma biqil aqwam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.